Ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Kira-kira apa nih? Mas-mas yang bisa jawab ini. Orang jatuh cinta tuh ciri-cirinya apa? Aktsara dzikra. Sering nyebut kekasihnya. Betul kan? Orang kalau jatuh cinta akan sering-sering nyebut kekasihnya. Makanya orang yang jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi SAW sama Allah diperintahkan. Karena Allah mencintai Nabi, Allah mencintai Nabi, dan cinta Allah gak mungkin palsu. Para malaikat mencintai Nabi dan gak mungkin cintanya malaikat palsu. Makanya Allah pun umumkan, Allah umumkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Makanya Allah kasih tahu, sungguh innallaha, sungguh Allah selalu sholawat kepada Kanjeng Nabi SAW. Ya. Kemudian malaikat selalu sholawat kepada Kanjeng Nabi SAW. Kalian yang aku beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei kalian orang-orang yang aku beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalian harus sholawat dan salam sebanyak mungkin kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang cinta aktsara dzikra. Jadikan simbol-simbolnya orang cinta pada Rasulullah adalah orang yang banyak sholawat. Palsu. Demi Allah, palsu. Galak saya. Demi Allah, palsu. Orang yang aku cinta pada Nabi, tapi dia tidak mau banyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Palsu cinta. Kalau benar-benar cinta, dia pasti akan suka bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri yang kedua, siapa yang mencintai sesuatu, itu pasti kangen. Orang yang cinta akan kangen. Makanya kalau kita ngaku cinta Kanjeng Nabi SAW, Anda kalau ngaku cinta Rasulullah, tidak kangen sama Kanjeng Nabi, palsu cintanya, nggak kangen. Kalau kangen gimana? Ya udah, itu Rasulullah ada di Madinah. Ya kalau kangen, jangan cuma ngerokok, nabung pergi umroh, ziarah Nabi, ngerokok istiqomah rutin, ya mampu. Tapi nabung untuk ziarah Nabi nggak pernah mampu, berarti kangenmu palsu. Orang yang cinta Nabi harus kangen kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kangen Nabi, ya ziarah kepada Nabi. Terus apa lagi? Kangen pengen melihat Rasulullah. Namanya orang kangen yang pengen lihat kekasihnya ya. Nah pertanyaannya, mohon maaf, dan jawabannya insya Allah saya nggak salah. Dalam seminggu ini Anda tidur sambil ngarep-ngarep mimpi Kanjeng Nabi berapa kali? Minimal kan kalau kita memang betul-betul kangen, mau tidur itu ya ada rasa pengen mimpi itu loh. Rasa pengen mimpi aja kok nggak ada kecuali dalam doa. Nggak ada kecuali dalam doa. Padahal mimpi itu dalam doa atau dalam tidur. Lah pas mau tidur kok nggak ngarep-ngarep, nggak punya harapan yang kuat. Kalau kangen betul, maka mau tidur itu berharap, ya Allah beri saya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Hari ini gagal, besok gagal, lusa gagal, terus pantang menyerah, minta terus, suatu saat pasti dapat. Jadi tanda cinta apa tadi? Banyak nyebut. Yang kedua apa? Kangen. Yang ketiga, orang yang cinta itu rela mengorbankan apapun yang dimilikinya demi kekasihnya. Bab yang satu ini semua terbiak. Jadi orang yang mencintai, dia akan rela berkorban, demi kekasihnya. Kan begitu. Makanya kalau kita lihat kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang soleh, mereka rela mengorbankan apapun yang dimilikinya, bahkan nyawa dan keluarganya untuk Nabi Muhammad SAW. Karena cinta. Dah, satu aja contohnya, nggak usah banyak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu berangkat hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan perjalanan yang tidak mudah di masa itu ya. Perjalanan yang tidak mudah.
karena harus menghindari kejaran orang-orang yang pengen membunuh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat hijrah bersama Rasulullah, beliau jalan di depannya Rasulullah. Ketika berada di depan Rasulullah, tiba-tiba lari di belakangnya Rasulullah SAW. Dari belakang Rasulullah nggak lama pindah sebelah kanannya Rasulullah. Nggak lama setelah itu pindah sebelah kiri Rasulullah. Rasulullah pun heran, ini kenapa nih Abu Bakar nih? Sebentar di depan, sebentar di belakang. Maka nanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau seperti ini, posisinya pindah-pindah? Maka beliau menjawab radhiyallahu anhu, saya itu kalau tadi ingat di depan ada musuh yang akan menyerang kamu wahai Rasulullah, maka saya pun maju ke depan. Nah waktu saya di depan saya ingat di belakang ada musuh yang ngejar, saya pindah ke belakang. Lah saya ingat nanti ada musuh dari sebelah kanan, saya pindah di sebelah kanan. Saya ingat ada musuh sebelah kiri, saya pindah di sebelah kiri. Maka Rasulullah SAW menanyakan, apakah kamu lebih suka kalau ada satu yang buruk mau menimpa saya, kena kamu Abu Bakar? Iya betul, jangan kena kamu, biar kena saya saja. Pertanyaan saya, seberapa besar pengorbanan Anda untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nomor 4, orang yang jatuh cinta pada sesuatu atau pada seseorang, maka dia akan mengutamakan yang dicintai daripada orang lain. Contohnya begini, mengutamakan Rasul lebih dari yang lain, apa yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Ada sahabatnya Nabi lagi duduk bersama Nabi, ini cerita udah sering saya sampaikan. Datang tamunya Rasulullah, Rasul perintahkan sahabat mintakan makanan di rumah saya. 9 rumah Rasulullah didatengin, tidak ada makanan, ada cuma air putih. Maka Rasul berkata kepada sahabat, siapa yang malam ini sanggup menjamu tamu saya? Sanggup menjamu tamu saya? Saya ya Rasulullah. Satu sahabat angkat tangan. Padahal ini sahabat yang melarat, pol, susah, pol, miskin, pol, gak punya apa-apa. Tapi dia punya kesiapan, saya akan korbankan keluarga saya demi Nabi Muhammad SAW. Jadi mengutamakan Rasulullah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Mengutamakan Rasulullah lebih dari keluarganya sendiri. Lebih dari keluarganya sendiri. Pulang ke rumah ngomong sama istrinya, ada makanan enggak? Enggak ada. Kecuali untuk anak-anak kita ini, kecuali untuk anak-anak kita. Hebatnya suami istri ini kompak. Suaminya ngomong, ya udah kalau begitu, anakmu kalau nangis nanti dilenakan, ditimang-timang, dibobok-bobokkan, dipok-pok, udah gitu aja. Makanannya buat tamu, siap, sendiko dawuh. Saya mau nanya, suami istri model begini masih ada atau udah punah? Ya sudah, sepakat sampai dibuat siasat di kalau makan lampunya suruh matikan, suaminya kecap-kecap di piring yang kosong, ya klontang-klonteng gak ada makanannya, biar tamunya bisa makan kenyang dan lahap. Besok subuh ketemu Rasulullah SAW, Rasul pun tersenyum. Apa yang kamu lakukan pada tamumu semalam? Allah tertawa itu. Ya Allah tertawa lihat perbuatan kalian berdua. Lihat perbuatan kalian berdua. Suami istri ini dalam mengutamakan tamunya Rasulullah dibanding anaknya sendiri. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana kita mengutamakan Kanjeng Nabi SAW dalam kehidupan di rumah tangga kita dibandingkan anak-anak kita atau keluarga kita? Itu nanti pribadi masing-masing yang jawab.